Saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang dalam acara ibadah syukur menyambut Natal bersama keluarga besar Rayon Immanuel. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa atas kasih dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan hingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Terima kasih kepada keluarga yang telah bersedia memberikan tempat ini untuk kita bersuka cita bersama-sama. Pesan Natal tahun ini mengambil tema Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Dengan subtema, melalui perayaan Natal kami keluarga besar Rayon Immanuel berkomitmen untuk membawa damai dalam mewujudkan kasih Kristus kepada semua orang melalui kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah ibadah Natal yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Wishe Awatimuri MTH. Yang ketiga kesan dan pesan Natal. Yang keempat jamuan kasih. Dan yang kelima penutup. Kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada majelis yang bertugas. Ini kan gak digantian tuh. Salam Bapak Ibu. Shalom. Damai di Rayon Immanuel. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Damai di Rayon Immanuel. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, Natal yang indah berbisik, Natal yang sahdu mulai bersuara, bagaikan suara gita surga yang bergema, menyanyikan lagu dan damai, amat merdu didengar dan amat lembut untuk dinikmati. Ya, gita surga bergema di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Yang sudah lahir dalam kesederhanaan, yang dalam hidupnya ini dari luar Allah, dan yang membawa damai sejahtera. Kami ingin menolong kita dan kami pun ingin mencari cahaya yang selamat. Marilah, jadilah kalungan yang bersahaja menerima datangnya Yesus Kristus di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, sambutlah Dia, masukkanlah namanya, nyanyikanlah hidung pujian yang merdu dan berdendanglah menyanyi nyanyian syukur dalam nada-nada indah. Mari jemaat, Bapak Ibu, kita persilahkan berdiri. Kita memuji di dalam kidung jemaat nomor 100 ayat 1 dan 2. Berhimpun dan bersukaria.
menjalankan ibadah ini. Kini dan di sini hati dan jiwa kami menyatu dalam paduan bakti yang tulus. Dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Sang Putra Natal, dan di dalam Roh Kudus, penghibur dan pemberi kekuatan, tertadislah ibadah perayaan menyongsong Natal keluarga Rayon Immanuel. Salam sejahtera bagimu dari Allah Bapa yang menyatakan diri sebagai manusia melalui Kristus dan yang hadir dengan kita dalam Roh Kudus. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 99, bait pertama dan baitnya yang kedua. Bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian lewat pujian yang dinyanyikan oleh vokal grup PW Rayon Immanuel. Mari semua
kasih untuk di malam perayaan menyongsong Natal ini. Mari kita berdoa. Dalam ibadah perayaan menyongsong Natal saat ini, Tuhan, kami angkat jiwa kami kepadamu, sebab kami percaya Engkaulah sumber kehidupan dan kekuatan kami. Aku tidak setia menjalani hidup dan pelayanan bersama-samamu ya Tuhan. Aku tidak taat akan firman dan kehendak-Mu untuk menjalani hidup dan pelayanan dalam persekutuan jemaat. Aku tidak jujur dalam kehidupan di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan pengakuan umat-Mu. Selamatkanlah umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah umat-Mu dan tinggallah dalam rumah tangga jemaat-Mu di sini. Ya Tuhan Yesus, aku hendak hidup dalam ketulusan dan kekudusan sesuai dengan sabda kemampuan-Mu dalam hidupku. Marilah kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, karena Allah juru selamatku. Sebab Tuhan memperhatikan orang yang hidup dalam kerendahan, sehingga Ia memberikan kebahagiaan kepadanya. Tuhan yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, karena itu Ia telah memperlihatkan perbuatan tangannya bagiku. Ia meninggikan kehidupanku, dan Ia melimpahkan segala yang baik kepadaku. Terpujilah Tuhan Allah, yang dalam Yesus Kristus menyelamatkan dunia, dan sekarang ada di antara kita. Amin. Kita memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 43 bait pertama dan baitnya yang keempat. Mengikuti simbolisasi Natal. Pembakaran lilin Natal. Pembakaran lilin yang pertama untuk mewakili para Yohanes yang disebut dengan kasih adik patriark. Pembakaran lilin yang kedua untuk
Abraham Rayon Immanuel kami sebut dengan kasih Adi Kanalu. Sini loh. Sini. Kita sudah nyanyi. Iya. Pembakaran lilin yang ketiga untuk mewakili TW Rayon Immanuel kami sebut dengan kasih Ibu Dani. Pembakaran lilin yang keempat untuk mewakili PKB Rayon Immanuel kami sebut dengan kasih Bapak Martin Lang. Ibu, udah nih. Hei. Oh iya sih. Pembakaran lilin yang kelima untuk mewakili Janda Rayon Immanuel kami sebut dengan kasih Ibu Janda Sarakatia. Iya, ntar ke depan. Pembakaran lilin yang ke-6 Sesepuh Rayon Immanuel kepada Bapak terkasih Bapak Suwarno kami persilakan. Di depan masih kosong. Ibu. Pembakaran lilin yang ke-7 tuan rumah Bapak Saliman kami persilakan. Pembakaran lilin Natal yang ke-8 kami persilakan Koordinator Rayon Immanuel kepada Ibu dipersilakan. Pembakaran lilin Natal yang ke-9 mewakili PHMJ DKI Salam Kamalu kami sebut dengan kasih Bapak Penatua JM India atau yang mewakili. Saya. Di depan.
Bersama-sama kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Surat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Sebelum kita mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam perayaan menyongsong Natal Kristus ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, di malam perayaan menyongsong Natal Kristus, Rayon Immanuel ini, bersama kami hendak mendengarkan suara-Mu lewat firman yang sudah terbuka di hadapan kami. Kami minta kuasa Roh Kudus Allah terus menolong dan memampukan kami dengan hikmat dan bijak, supaya kami mampu untuk mengerti, memahami akan maksud Tuhan lewat firman ini di dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap sambut firman Tuhan. Amin. Satu Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Berbunyi demikian, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita mengerti, memahami, dan melakukannya. Vokal grup Pampar Rayon Immanuel diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan.
Natal memang selalu membawa kita untuk ada dalam sebuah kerinduan yang besar, untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, tetapi sudah terpisah jauh dari kita. Tuhan Yesus memberkati Ibu Emma bersama dengan anak-anak par Rayon Immanuel yang sudah boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan lewat kidung pujiannya. Ibu bapak saudara dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, shalom, 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 salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu ini kita ada pada perayaan Minggu Adventus yang ketiga. Dan dalam perayaan Minggu Advent yang ketiga, Jemaat Rayon Immanuel juga ada dalam sebuah perayaan menyongsong Natal Kristus. Perayaan yang harus dipahami bukan hanya sekedar perayaan yang mana di dalamnya ada pohon terang, ada lagu Natal dan semua yang berkaitan dengan Natal. Tetapi yang harus juga membawa kita ada dalam sebuah tanya. Apakah sebagai orang tua, saya sudah siap menyambut kedatangan Tuhan? Apakah sebagai seorang muda, seorang remaja, bahkan anak-anak, saya sudah siap menyambut kedatangan hari Tuhan? Kenapa harus ada pertanyaan ini, Ibu Bapak Saudara dan anak-anak? Sebab ingat bahwa yang kita nantikan sekarang bukanlah bayi mungil yang lahir di kandang Bethlehem. Tetapi yang kita nantikan sekarang adalah Sang Raja yang akan datang menghakimi dunia atas apa yang sudah kita buat, mengisi anugerah hidup yang Tuhan beri. Karenanya tema Natal kita di tahun ini berbunyi cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Tema ini tidak hanya sekedar dibuat, melainkan datang dari gumul hidup yang sementara dialami. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kasih? Cinta kasih. Sebab ternyata yang namanya cinta kasih atau kasih yang merupakan tali pengikat di antara kita sementara bermasalah. Karenanya dikatakan bukan kebetulan PGI menetapkan tema ini sebagai tema perayaan Natal kita di tahun ini. Sebab ternyata setelah ditelusuri bicara tentang cinta kasih sementara bermasalah. Kasih yang seharusnya menjadi perwujudan hidup orang Kristen hanya sekedar slogan. Sehingga tidak jarang kita mendapati bahwa kita rajin membaca Alkitab. Kita rajin mengucapkan hukum kasih. Tetapi kita sendiri tidak melakukan itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Karenanya ada ungkapan yang bilang begini, baca lain main lain, atau baca lain bikin lain, latihan lain main lain. Tetapi melalui tema Natal ini sesungguhnya mau mengarahkan kita kembali untuk membangun sebuah pemahaman yang lebih baik dan lebih benar tentang kasih itu sendiri. Ada 4 jenis kasih menurut pemahaman Kristen yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kasih fileo. Apa itu kasih fileo? Kasih fileo ini biasa terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Biasanya anak-anak muda ini orang punya teman baik, ya, punya teman baik. Bahkan kita ibu-ibu, bapak-bapak juga pasti punya teman baik, saudara, tapi juga sahabat. Kasih ini muncul karena ada saudara dan sahabat. Kasih yang terjadi karena ada timbal balik dan sebab akibat. Karena saling menguntungkan, saling menyenangkan,
Jubileo ini menggambarkan tentang hubungan kasih antara Kristus dengan para muridnya. Yang kedua ada kasih eros. Apa itu kasih eros? Jenis kasih yang muncul karena adanya perasaan saling menginginkan. Eros sering digambarkan dalam hubungan cinta kasih kepada lawan jenis. Jadi siapa yang ada pacaran? Seperti Agi dan kekasih. Ini menggambarkan tentang kasih eros. Yang ketiga itu ada kasih storge. Kasih storge ini menggambarkan kasih yang terjalin antara orang tua kepada anaknya. Dan yang keempat ada kasih agape. Kasih tanpa syarat. Kasih yang tetap mengasihi walau tidak lagi dikasihi. Kasih yang tetap mengasihi walau sudah ditinggalkan. Kasih yang tetap mengasihi walau diabaikan. Dan kasih ini juga yang menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Allah mengasihi karena Allah adalah kasih. Manusia meninggalkan Allah dengan cara apapun. Manusia buat dosa dengan cara apapun. Tapi Allah tidak bisa menyangkal dirinya karena ia sendiri adalah kasih. Karena itu 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-8 bilang begini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, berarti dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dari 4 jenis kasih di atas, maka yang menjadi penekanan kita dalam perayaan menyongsong Natal Kristus di malam hari ini adalah kasih agape. Kasih tanpa syarat yang dinyatakan Allah bagi kita. Kasih yang menjadikan kita ada dan kasih yang menyelamatkan kita. Padahal kita tidak layak. Padahal kita tidak layak. Karena pikiran, perkataan, perbuatan kita tidak pas. Tidak mencerminkan hidup yang taat, hidup yang dengar-dengaran, hidup yang takut Tuhan. Tetapi sekalipun demikian dikatakan, Allah tidak dapat menyangkal dirinya, ia tetap mengasihi kita. Yang menjadi pertanyaan lagi, kalau Allah sudah menyatakan kasih kepada kita, kalau Allah sudah menyatakan kasihnya kepada kita, sudahkah kita meresponi kasih Allah itu dalam hidup kita ataukah belum? Kalau kita berkata kita mengasihi Allah, lalu bagaimana dengan sesama kita? Bukankah Allah tidak kelihatan sehingga sangat mudah kita berkata, saya mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan sesama kita yang kelihatan? Kalau kita bilang kita mengasihi Allah tapi masih terjadi iri hati, kebencian, maka sesungguhnya kita menipu diri dan kita menipu Tuhan Allah. Lewat bibir mulut kita tetapi juga perbuatan kita. Jika sesama kita yang kelihatan saja masih kita benci, jika sesama yang kelihatan saja masih membuat kita ada dalam iri hati, dendam, maka patut dipertanyakan pernyataan kasih kita. Karena itu bagi saya tema dan subtema Natal kita di malam hari ini sangat tepat. Tadi dikatakan bagaimana temanya? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Itu berarti kalau kita memiliki cinta kasih Kristus, maka otomatis kita pun akan membangun persaudaraan yang rukun. Subtema bilang apa?
Subtema bilang, bisa baca kan? Melalui perayaan Natal, kami keluarga besar Rayon Immanuel berkomitmen untuk membawa damai dalam mewujudkan kasih Kristus kepada semua orang melalui kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan. Berkomitmen. Komitmen ini tidak akan mampu dijalankan kalau kasih Kristus itu sendiri belum ada pada kita. Subtema ini tidak akan mungkin terwujud kalau kita sendiri tidak memiliki cinta kasih Kristus itu di dalam kita. Lalu bagaimana caranya kita dapat mewujudkan cinta kasih Kristus itu dalam hubungan persaudaraan, persekutuan dengan semua orang? Bermula dari dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga Kristen. Caranya mudah, tapi untuk melakukannya tidak mudah. Kita harus mau hidup kita dibaharui. Kita harus mau hidup kita dipenuhi dengan kasih. Dan kita harus mau hidup berdamai dengan semua orang. Mungkin tidak di luar, tetapi kita harus bermula dari dalam rumah tangga Kristen. Suami dan istri yang masih ada dalam sebuah pertengkaran besar harus mau berdamai supaya cinta kasih Kristus itu dapat diwujudkan di dalam hari-hari hidup. Orang tua dan anak-anak yang masih bermusuhan kah, baku marah kah, harus mampu berdamai sebagai wujud cinta kasih Kristus ada pada kita. Sebab sekali lagi kita harus ingat, kalau cinta kasih Kristus ada, maka semua yang disampaikan lewat subtema kita dapat dinyatakan. Tetapi kalau cinta kasih Kristus itu tidak ada, maka sia-sia perayaan menyongsong Natal di malam hari ini. Jangan hanya sekedar kata yang terpampang di baliho atau apa namanya, spanduk, tetapi harus menjadi bagian penting komitmen untuk dilakukan dan dijalankan oleh kehidupan keluarga besar Rayon Immanuel. Jangan tunggu nanti, hari ini waktunya. Jangan tunggu nanti, malam ini saatnya. Jangan tunggu nanti, nyatakanlah kasih itu lewat hidup yang rukun dan damai dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di malam hari ini. Amin. Sekali lagi diberikan waktu dan kesempatan kepada trio kasih untuk menyampaikan kesaksian lewat pujian yang dinyanyikan dan akan diikuti oleh vokal grup PAM Rayon Immanuel.
Bersama kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bawalah persembahan untuk Dia yang kudus, sebab Dialah juru selamat kita, yang telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita dengan penuh sukacita. Sambil kita membawa persembahan, kita memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 38, bait pertama dan seterusnya. Terima
Sebelum kita datang pada doa syukur dan syafaat, diberikan waktu dan kesempatan bagi tarian para Immanuel untuk mementaskan tariannya.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa syukur, kita berdoa. Di malam perayaan menyongsong Natal keluarga besar Rayon Immanuel Jemaat GKI Shalom Pamalu, kami hendak menaikkan syukur kami kepada Tuhan yang begitu baik, selalu baik, teramat sangat baik, senantiasa baik bagi kami di dalam hidup dan kehidupan kami. Kebaikan Tuhan nyata ketika kami boleh ada dalam perjumpaan di malam hari ini sebagai satu persekutuan keluarga Allah. Kami boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan lewat kidung-kidung pujian Natal. Kami boleh mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang kami renungkan di malam hari ini. Dan kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan mengalir di dalam kehidupan kami lewat usaha kerja kami. Sehingga di malam hari ini pun kami boleh membawa persembahan kepadamu Tuhan. Kami berharap, kami bermohon kiranya semua yang kami lakukan dalam peribadatan menyongsong Natal Kristus di malam hari ini berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan pun berkenan memberikan berkat yang luar biasa bagi semua kami. Di malam perayaan menyongsong Natal ini Bapa, kami terus meminta dan memohon kepadamu, kiranya cinta kasih Kristus itu nyata dan termeterai di dalam hati batin dan pikiran kami. Bukan hanya sekedar kata yang diaktakan, tetapi lebih daripada itu diaktualisasikan, dinyatakan lewat pikiran, perkataan, tetapi juga perbuatan kami yang nyata. Bapa kami yang baik, dalam menyongsong kehadiran Tuhan di dalam dunia ini, kami juga meminta kepadamu Bapa, berikanlah kepada semua kami rasa untuk mau memperbaiki hidup kami, rasa untuk mau membenahi hidup kami. Jika sampai dengan tadi hidup kami masih ada dalam kekeliruan, masih ada dalam kesalahan, masih ada dalam tindakan-tindakan dosa yang mendukacitakan hati suami kami, hati istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, sesama kami, rekan sekerja kami, yang tanpa kami sadari semua yang kami lakukan itu sudah mendukacitakan hati Tuhan, maka kiranya kami diberikan kekuatan untuk memperbaharui diri dan hidup kami. Sebab kami sadar kami diizinkan ada sampai dengan saat ini, itu bukan kebetulan, tetapi karena Allah menghendaki kami untuk memperbaiki hidup kami yang salah, supaya ketika Tuhan datang kembali, kami kedapatan siap karena sudah berbenah diri. Bapa kami yang baik, diberkatilah semua kami yang hadir di malam hari ini, mulai dari janin yang masih berada di dalam kandungan sang mama, sampai kepada orang-orang tua yang sudah lanjut usianya, janda, duda, anak yatim, yatim piatu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai semua kami. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang masih ada dalam masa-masa pertumbuhan, usia kecil dari 0 tahun sampai pada usia TK PAUD. Dalam masa-masa pertumbuhan mereka, Tuhan Yesus memberkati mereka, berkati kehidupan mereka, berkati pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dan biarlah mereka terus sehat, kuat di dalam tangan Tuhan. Kepada anak-anak kekasih kami, dari bangku SD, SMP, SMA, sampai di bangku-bangku perkuliahan, hikmat dan bijak Allah ditambah-tambahkan kepada anak-anak kami, supaya mereka bukan hanya sekedar bertumbuh secara fisik, tetapi yang paling utama, iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus. Kepada anak-anak muda kami yang berkuliah, yang sudah selesai kuliah, yang sementara mencari pekerjaan, yang sudah mendapatkan pekerjaan,
hikmat dan bijak terus juga ditambah-tambahkan kepada mereka, supaya mereka mengisi masa muda mereka dengan semua hal yang baik dan benar. Sebab di atas pundak-pundak mereka ada tanggung jawab besar, ada harapan besar dari gereja Tuhan. Semua orang tua, papa, mama yang juga hadir di malam hari ini, dalam setiap gumul-gumul kehidupan, gumul rumah tangga, masalah makan, minum, dan pakai, gumul pekerjaan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyertai. Berdoalah kami menyerahkan kehidupan keluarga Saliman di tempat ini, yang sudah boleh memberikan halaman bahkan rumah mereka menjadi tempat perjumpaan dalam ibadah menyongsong perayaan Natal Kristus di malam hari ini. Diberkatilah suami istri, tetapi juga anak-anak, menantu dan cucu yang ada. Semua gumul yang dihadapi, Tuhan menolong, Tuhan beri kuat dan berikan jalan keluar yang terbaik. Usaha-usaha dan kerja yang dilakukan pun kiranya diberkati oleh Tuhan. Berdoalah kami menyerahkan panitia yang dibentuk untuk dapat melaksanakan tanggung jawab supaya terlaksana ibadah perayaan menyongsong Natal Rayon Immanuel di saat ini. Diberkatilah oleh Tuhan, termasuk di dalamnya hamba-hamba Tuhan, Majelis Jemaat Rayon Immanuel, bahkan pengasuh-pengasuh yang ada di dalamnya, badan pelayan unsur juga yang ada di dalam rayon ini, yang turut terlibat untuk mengupayakan semua yang terbaik supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Diberkatilah oleh Tuhan. Semua pendukung ibadah, baik itu singers, vokal group, trio, bahkan dancer dari anak-anak remaja, kiranya Tuhan memberkati. Bu Meki yang tetap setia mengiringi kami dalam peribadatan ini juga diberkati, dan kiranya diberkati juga oleh Tuhan tim multimedia Gracia dalam segala upaya yang dilakukan untuk dapat merekod jalannya ibadah perayaan menyongsong Natal Kristus di malam hari ini. Semua kami yang datang di malam hari ini dengan beban-beban hidup, dengan pergumulan-pergumulan hidup, kami percaya tangan Tuhan yang besar dan luar biasa, cinta kasih Kristus kepada kami yang luar biasa itu akan membawa kami terlepas dari beban-beban kehidupan, dari pergumulan-pergumulan kehidupan. Ketika kami membuka hati dan hidup kami, memberi diri dan hidup kami, Kristus masuk, tinggal, bertahta di dalam kehidupan kami. Semua kami yang hadir dari rayon-rayon yang ada di luar rayon Immanuel, baik itu majelis jemaat tetapi juga jemaat, diberkatilah oleh Tuhan secara luar biasa. Ini kami Tuhan, ini doa dan sembahyang kami. Kami pertaruhkan hidup dan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan, sambil terus memohon kiranya dalam perayaan, dalam menyongsong perayaan Natal Kristus tahun 2021, dan ketika kami hendak memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun 2022, Tuhan menolong kami, Tuhan melayakan kami untuk dapat memasuki dan menjalani hari-hari hidup di dalamnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini dengan memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 120 pada baitnya yang pertama. Jemaat diundang untuk berdiri.
dalam mengakhiri ibadah di malam hari ini. Kami bersyukur kepada Bapak yang boleh menyertai peribadatan kami mulai dari awal pertengahan sampai hampir berakhirnya. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat bagi kami. Dan dalam kesempatan ini tidak lupa kami mau membawa kekasih-kekasih kami yang ada dalam keadaan tubuh yang lemah karena sakit, yang kami sebut dengan penuh kasih Bapak Paulus Pairanto, Ibu Sainam Tukini, Bapak Yohanes Sutrisno, Ibu Limba, dan Ibu Ruben Mili. Kami minta dan mohonkan jamahan tangan pengasihan Tuhan berlaku atas kekasih-kekasih kami ini, sehingga mereka boleh dipulihkan, dikuatkan, dan disembuhkan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami di malam hari ini sambil meminta dan memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Putra Natal, pengasihan yang bersumber dari Allah Bapa, serta penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai sekalian kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Ibu Bapak Saudara dipersilahkan duduk kembali. Dan mari bersama kita ada dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah syukur kita telah selesai. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Pendeta Wisri Awati Muri RTH yang telah memimpin kita dalam ibadah syukur ini. Saat ini kita masuk dalam acara selanjutnya, yaitu pesan dan pesan Natal. Pesan dan pesan Natal yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Rayon Immanuel kepada Ibu Darmin Pakendek, dipersilakan. Damai di keluarga besar Rayon Immanuel. Kemuliaan bagi Allah. Puji nama Tuhan. Yang kami hormati Ibu Pendeta Wisri Awati Muri MPH bersama dengan Bapak Pendeta Thompson Elias. Yang kami hormati pula dan kami kasihi Bapak Guru Jemaat atau Ibu yang mewakili Ibu Mailoa, yang kami hormati pula dan kami kasihi semua Majelis GKI Shalom Klamalu, yang kami kasihi dan kami hormati ketua-ketua unsur PAR, PAM, PW dan PKD GKI Shalom Klamalu, yang kami hormati dan cintai
Bapak Ibu, anak-anak, keluarga besar Rayon Immanuel, dan yang kami banggakan pula para tim multimedia yang boleh hadir bersama-sama dengan kita meliput akan jalannya ibadah di malam hari ini. Shalom. Shalom. Pertama-tama kita patut bersyukur karena atas perkenaan Tuhanlah dan rahmatnya lah sehingga kita boleh ada di saat ini dan bahkan boleh duduk bersama-sama dalam ibadah pengucapan syukur kita ini. Kita percaya bahwa karena kasih Tuhanlah, karena cinta Tuhanlah kepada kita, sehingga kita boleh ada dalam kebersamaan di saat ini. Ada dalam satu ikatan persaudaraan, satu ikatan persekutuan, dan boleh ada dalam peribadatan di saat ini. Dalam data BES Jemaat tahun 2021 kita Rayon Immanuel yang paling banyak anggota kita yang telah mendahului kita. Saya hitung-hitung sekitar ada ditambah kemarin ada anak bayi satu dalam rayon kita, jadi sekitar 7. Satu hal yang membuat kita berduka, tapi puji nama Tuhan, tetap ada rasa sukacita yang walaupun dalam suasana pandemi, tapi kita diperbolehkan ada bertemu saat ini. 2 tahun kita tidak pernah ada dalam kebersamaan seperti ini, sampai saya sendiri merasa terharu ketika keluarga besar Rayon Immanuel dan undangan ada kerinduan untuk datang bersama-sama dalam ibadah di saat ini. Kesan saya setelah ada dalam ibadah ini, saya mau memberikan satu kalimat. Kesannya kebersamaan dalam keberagaman yang sederhana. Ya, kebersamaan dari kata bersama, bersama-sama kita ada dalam pelayanan, bersama-sama kita ada dalam persekutuan, dan bersama-sama kita merasakan duka cita ketika itu boleh hadir dalam kehidupan keluarga Rayon. Bersama-sama kita merasakan sukacita ketika ada keluarga Rayon Immanuel yang bersuka cita. Nah, lalu keberagaman. Kita tentunya beragam suku. Dalam rayon kita ada suku Jawa yang paling banyak ya. Lalu suku Papua ada Batak juga, ada Ambon, ada Toraja. Mungkin saya sendiri kayak yang Toraja ya. Manado mungkin tidak ada. Ya, jadi kita beragam suku. Kebersamaan dalam keberagaman. Dan dalam karakter kita tentu berbeda. Berbeda pendapat. Berbeda latar kita, berbeda status kita. Anak-anak, pemuda, mama, papa, berbeda status. Ada yang janda, ada yang duda, ada yang yatim piatu. Nah, dalam kesederhanaan, sederhana dalam arti apa adanya kita, apa adanya kami, Rayon Immanuel. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Dalam arti bahwa tidak ada yang istimewa. Tidak ada juga yang perlu ditonjolkan dalam keluarga kami. Apa adanya saja. Situasi yang kita lihat sederhana, tapi kan kita boleh duduk bersama-sama dalam kesederhanaan. Nah, itulah kami
keluarga besar Rayon Immanuel. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan yang kedua, setelah kesan ini saya sampaikan, tentunya dari pembawa acara memberikan pesan saya selaku koordinator. Tema kita, tema Natal, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan lebih ke subtema kita, Bapak Ibu, melalui perayaan Natal, kami keluarga besar Rayon Immanuel berkomitmen untuk membawa damai dalam mewujudkan kasih Kristus kepada semua orang melalui kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan. Ini tadi sudah lebih disampaikan di dalam firman, tapi tidak ada salahnya kalau mungkin saya menyampaikan sesuatu yang saya rasakan. Subtema ini saran dari kami pakai karena saran dari Bapak Sekretaris. Hari ini tidak ada bersama-sama dengan kita karena beliau ada di Mangkuari dalam perjalanan dinas. Dan kami sepakati bahwa kita memakai subtema yang sudah terpampang di depan kita. Dan bagi saya, Bapak Ibu, anak-anak, saya mau bilang bahwa ini bukan sekedar kalimat. Mungkin pernah kalau baca di grup kita, saya bilang bukan karena kita pintar merangkai kalimat, atau bukan karena sekedar kalimat kita baca bagus, tertata rapi. Tapi bagi saya kalimat ini sangat menantang dalam persekutuan kita. Berkomitmen untuk membawa damai. Sesuatu tadi sudah disampaikan dalam firman, sangat berat dan menantang. Dalam arti bahwa kalau kita mau berkomitmen untuk membawa damai, berarti segala kericuhan, segala kekacauan, keributan, perselisihan itu kita hindari. Sebisa mungkin kita hindari. Jangan ada kericuhan. Ini saya dan Bapak Ibu ditujukan kalimat yang ada di depan kita. Jangan ada kekacauan supaya damai. Jangan ada keributan supaya damai. Jangan ada perselisihan supaya kita damai. Jangan menjadi provokator. Jangan bilang mungkin provokator berarti mengadu domba. Biasanya kita tidak merasakan berbicara di sini lain, ke sana lagi berbicara lain. Itu berarti kita sudah, dan itu membuat orang saling kedua belah pihak ini saling bertikai karena penyampaian kita yang mungkin sudah tidak sesuai. Menjadi provokator. Provokator kita dalam keluarga, jangan menjadi provokator antara teman, menjadi provokator di dalam lingkungan. Semuanya kita hindari untuk mewujudkan damai dalam kehidupan. Kita wujudkan kasih itu, kasih Kristus kepada semua orang, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, dalam lingkungan tempat tinggal kita, dalam persekutuan, kerabat, rekan, teman, dan lain-lain. Itulah kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan berikut perlu kami sampaikan bahwa untuk diketahui oleh persekutuan dan kita semua, kami tidak membentuk panitia dalam melaksanakan ibadah ini. Majelis Rayon, Ketua KSP, Koordinator Unsur Rayon Immanuel pada rapat pertama dalam minggu kedua bersepakat bersama ada dalam sukacita ini, ibadah ini, dan karena kami masih mengalami kendala sehingga kami mengadakan pertemuan yang kedua lagi dan disepakati pada tanggal hari ini 15 Desember kita ada dalam ibadah bersama-sama, dan puji Tuhan, Tuhan telah
memperbolehkan kita, mengizinkan kita untuk ada dalam ibadah ini. Dan sumber-sumber dana yang kami pakai dalam perayaan pengucapan syukur di hari ini bersumber dari basar dan iuran keluarga-keluarga yang ada di rayon dan saldo kas kami rayon ini. Berikut kami sampaikan ucapan terima kasih pertama kepada hambanya Ibu Pendeta Wise Timur SPH yang sudah boleh hadir bersama-sama dengan kami, bahkan beliau sudah memimpin ibadah dari awal sampai selesai. Terima kasih kepada Ibu. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu yang telah membantu kami dalam pengambilan basar. Rekan-rekan majelis, bahkan teman-teman persekutuan, terima kasih banyak dalam pengambilan basar kami, membantu kami dalam dana. Yang ketiga, ucapan terima kasih kami kepada keluarga besar Rayon Immanuel yang telah memberikan sumbangan dalam bentuk rupiah, ada juga yang memberikan sumbangan beras, sumbangan air minum, memberikan sumbangan tenaga, sumbangan waktu, ide, dan masukan-masukan yang bermanfaat sehingga terlaksananya ibadah di malam hari ini. Ucapan terima kasih kami kepada keluarga Bapak Sakeus Saliman yang sudah mengizinkan kita menempati rumah dan halamannya untuk kita beribadah bersama-sama dan segala fasilitas yang telah kita pakai. Berikutnya ucapan terima kasih kami kepada para pemuda Rayon Immanuel yang telah ikut berpartisipasi dalam menghandle semua acara liturgi, dekorasi. Tuhan Yesus memberkati anak-anak muda. Saya mau bilang bahwa anak-anak muda ini adalah motor penggerak daripada persekutuan, sehingga kami memberikan tanggung jawab ini dan terima kasih, puji Tuhan, anak-anak boleh melakukannya pun dengan baik. Tuhan memberkatimu dalam masa mudamu. Terima kasih kami kepada para undangan yang telah memenuhi undangan dalam ibadah ini yang kami boleh sampaikan, dan sukacita kami bersama, bersukacita Bapak Ibu bersama dengan kami. Yang berikut, terima kasih kami kepada ibu-ibu PW Rayon Immanuel yang telah menyediakan konsumsi. Sudah capek-capek masak di dapur, panas, dan akan kita nikmati bersama-sama nanti. Terima kasih banyak untuk PW, dan terima kasih banyak kepada tim multimedia yang sudah merekam jalannya acara di malam hari ini. Kami pun menyampaikan permohonan maaf kami kepada lingkungan setempat yang mungkin 2 hari ini kami ada sedikit mengganggu situasi, mungkin kami agak ribut dengan adanya musik kami juga. Kepada lingkungan kami mohon maaf. Permohonan maaf kami juga kepada para janda, duda, lansia, bahwa kami saat ini kami tidak belum bisa berbagi. Biasanya dalam ibadah-ibadah ini ada sukacita dan berbagi dengan para janda, tapi kami mohon maaf karena keterbatasan kami sehingga hal itu kami tidak lakukan. Permohonan maaf kami kepada kita sekalian, sebentar mungkin ada jamuan kasih yang disiapkan oleh ibu-ibu kami. Bila itu tidak sesuai dengan selera, kami mohon maaf. Demikian yang saya bisa sampaikan di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih atas pesan dan pesan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati ibu. Pesan dan pesan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua PHMJ
Kepada Ibu Pendeta Wisi Awati Muri MTH dipersilakan. Baik, shalom. 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 Untuk kedua kalinya saya berdiri di depan Ibu Bapak Saudara menyampaikan pesan dan pesan Natal. Seharusnya saya jangan berdiri dua kali. Ada Ibu Mugiman di sini sebagai bagian dari PHMJ, tapi karena sudah disebutkan nama saya berdiri. Pesan dan kesan Natal ada dua bagian penting yang harus disampaikan kepada kita. Kesan dulu, sama seperti apa yang disampaikan oleh koordinator Rayon tadi, Ibu Penatua dan Pak Kene. Kesannya luar biasa. Setelah 2 tahun ya, katanya 2 tahun Rayon Immanuel tidak melaksanakan perayaan menyongsong Natal, ditambah lagi tahun kemarin ada pandemi. Tetapi bersyukur kepada Tuhan tahun ini, sekalipun di tengah-tengah pandemi, kerinduan untuk ada dalam perjumpaan merayakan perayaan Natal tidak dapat dilukis lagi, sehingga harus diwujud nyatakan. Dan karena itu kita lihat tadi, semua berperan aktif ambil bagian untuk mensukseskan apa yang menjadi kerinduan bersama di dalam Rayon Immanuel. Anak-anak kecil, anak-anak remaja, pemuda, tetapi juga ibu-ibu. Tadi bapak saya satu, tapi di belakang itu ada bapak-bapak yang juga berperan aktif untuk ada dalam pelaksanaan ibadah ini. Dan pesan tentu saja tadi sudah ada dalam penyampaian firman Tuhan, bahwa tema dan subtema kita ini jangan hanya sekedar terpampang. Tadi Ibu Darmin bilang, jangan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang indah, tetapi dari rangkaian kata-kata yang indah harus diwujud nyatakan. Apalagi di dalam subtema di sini ada bilang kata berkomitmen. Kalau sampai ada kata komitmen di sini, bukan hal yang main-main, Ibu Bapak. Bukan hal yang main-main. Cinta kasih Kristus harus diwujud nyatakan di dalam hidup bersama. Mulai dari dalam keluarga dan rumah tangga, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, tetapi juga kemudian keluar dalam lingkungan persekutuan jemaat seperti yang ada saat ini, dan kemudian lebih meluas lagi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tadi Ibu Darmin bilang untuk menghadirkan damai berarti kita harus menahan diri dari yang namanya perselisihan. Saya menangkap di sini bahwa ternyata kata-kata ini bukan hanya sekedar kata-kata yang diungkapkan, tapi mungkin dalam pelaksanaan hari-hari ada perselisihan dalam persekutuan berjemaat, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Sehingga kata damai ini tidak serta-merta ditaruh seperti itu saja, tetapi ada harapan di balik kata damai. Berhenti sudah dari perselisihan, berhenti sudah dari percekcokan, berhenti sudah dari iri hati, berhenti sudah dari damai, dari dendam, dan hadirkanlah damai dan sukacita di dalam hati dan hidup kita. Sekali lagi, kalau cinta kasih Kristus ada di dalam kita, maka tidak ada yang susah untuk dapat kita lakukan. Kita pasti berdamai, kita pasti bisa memaafkan, dan kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Selamat menyongsong perayaan Natal Kristus tahun 2021, dan selamat menyongsong dan memasuki tahun rahmat Tuhan tahun 2022 dengan pertolongan Tuhan. Shalom. Terima kasih atas pesan dan
pesan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu. Acara berikutnya adalah jamuan kasih. Untuk doa makan kami minta kesediaan dari Bapak Pendeta Dr. Thompson S.E. Elias MPH. Kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepada-Mu ya Tuhan, sebab rangkaian ibadah ini sudah boleh kami lalui dan kami percaya Tuhan memberkatinya, dan kami pun bermohon jadikanlah kami berkat melalui ibadah ini bagi orang lain. Sekarang di penghujung acara ini kami akan makan dan minum bersama sebagai bagian daripada ikatan persekutuan kami. Untuk itu Tuhan kami mohon, Tuhan tolong memberkati semua hal yang disediakan oleh keluarga besar yang Immanuel ini, sehingga pada saat kami menikmatinya, kami yang lemah secara fisik, kami yang lapar, kami dikuatkan kembali untuk kami bisa bekerja dan jadi berkat bagi orang lain. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dipersilakan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta.